Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan video pembelajaran dari Miss Forman. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah, pesan atau amanat yang terdapat di dalam dongeng merupakan salah satu unsur-unsur dongeng. Nah, pesan atau amanat adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Setelah kita membaca atau menyimak sebuah dongeng, kita akan mendapatkan pesan atau amanat. Tentunya, pesan yang disampaikan dalam dongeng merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari. Nah, dalam dongeng kita perlu atau kita harus meniru yang baik dari dongeng, seperti sikap yang jujur, saling mengasihi, menolong, juga orang yang cerdas dan mau bekerja sama. Begitu pula dengan sikap-sikap baik lainnya. Nah, sementara itu, kita tidak boleh meniru yang buruk, seperti watak tokoh yang sombong, suka berbohong, iri hati, serakah, ataupun tidak menghargai orang lain, dan juga masih banyak sikap-sikap buruk lainnya yang tidak perlu kita tiru dari dongeng. Nah, dongeng dapat kita pahami dengan cara yang pertama, kita dapat menonton video untuk memahami isi dongeng. Kemudian, kita dapat membaca teks untuk memahami isi dongeng. Yang ketiga, kita juga bisa melihat gambar dari sebuah dongeng untuk memahaminya. Nah, jika penyajian dongeng dalam bentuk video dan juga teks sudah pernah Miss berikan, kali ini kita akan belajar menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah, jika dongeng disajikan dalam bentuk gambar, biasanya berbentuk buku-buku dongeng gitu ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk komik. Nah, jadi dia lebih menarik dan lebih bervariasi bentuk dongengnya. Nah, dari dongeng bergambar, kita dapat yang pertama menjelaskan isi dongeng. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui urutan cerita dalam dongeng. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan pesan dalam dongeng. Dan yang akan kita lakukan hari ini adalah menemukan pesan dari dalam dongeng bergambar. Yuk kita simak dongeng bergambar berikut ini. Bayam si sayur yang bijaksana. Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya. Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran. Selamat pagi sayur-sayur. Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian. Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini. Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku. Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan. Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh, atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi. Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik. Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu. Secara bergiliran, Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka. Sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani. Pak Tani, pilih aku saja. Tubuhku gemuk. Pasti banyak orang yang menyukaiku. Aku pantas menjadi sayur terbaik. Lebih baik aku saja. Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi di antara sayur-sayuran lainnya. Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal.
Mendengar penjelasan Kol dan Seledri, Pak Tani merasa bingung. Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka, mendekati sayur bayam yang dari tadi diam dan hanya memandangi teman-temannya. Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia. Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak. Mengapa harus begitu, bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara, bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh. Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam. Bayam adalah sayur yang bijaksana. Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja, namun dia berani mengakui kekurangannya. Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam sebagai sayur terbaik di kebun itu. Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan seperti janji Pak Tani, bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh untuk melindungi kebun itu. Pak Tani pun memenuhi janjinya. Setelah pagar kebun itu selesai, para sayuran berterima kasih kepada bayam. Bayam adalah sayur yang baik, dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu. Nah, anak-anak Miss, pesan dongeng tersebut adalah jadilah anak yang baik, bijaksana, dan jangan lupa memikirkan kepentingan orang lain. Jadi, sikap seperti menjadi anak yang baik, bersikap bijaksana, dan mementingkan kepentingan orang lain juga harus menjadi hal yang kamu tiru ya, Nak. Nah, anak-anak Miss, sampai di sini ya penjelasan dari Miss. Nah, semoga kamu semua memahami setiap penjelasan Miss hari ini tentang menemukan pesan dari dongeng bergambar. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Shalom, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.